Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tentang pemberdayaan UMKM pada toko hijab dengan edukasi pemasaran digital. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri. Perkenalkan, nama saya Kalista Listiana Lega. Perkenalkan, nama saya Lisna Putriani. Perkenalkan, nama saya Lilis Sindawati. Perkenalkan, nama saya Dila Denisa. Ikuti kegiatan kami sampai selesai. Iya. Halo, sore semuanya. Jadi, kita dari kelompok 7 kali ini mengenai tema support UMKM. Kali ini kita akan melakukan podcast ataupun dengan bersama Kadika. Halo. Nah, jadi Kadika ini usahanya tentang marketing gitu. Dan untuk wawancaranya bisa dimulai sama teman-teman kalian. Jadi, happy watching. Kakak mohon izin. Perkenalkan, saya Lilis Sindawati. Saya di sini ingin menanya pendapat kakak, bagaimana kakak awal mula berdirinya toko hijab ini? Dan apa motivasi utama kakak dibalik mendirikan toko ini? Oke, saya adalah owner UMKM dari Hijabif. Hijabif ini berdiri pada tahun 2023. Motivasinya karena ketertarikan saya di bidang fashion, terutama di bidang hijab. Selain itu, motivasinya juga untuk menambah penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Izinkan saya pertanyaan kedua ya kak. Siapa target pasar utama dalam produk hijab yang dijual di toko kakak? Kalau untuk target pemasaran hijabnya itu terutama untuk wanita-wanita yang berhijab mulai dari umur 15 tahun sampai umur 25 tahun. Baik, pertanyaan ketiga ya kak. Apa yang menjadi nilai keunikan dari toko hijab ini dibandingkan dengan kompetitor di sekitar atau di online? Kalau untuk keunggulannya sendiri, di marketplace kita sendiri itu beberapa produk ada yang kita kasih bonus, jadi nggak cuma beli tapi dapat hijabnya aja. Selain itu kita juga kasih free bonus yang menjadi ketertarikan dan keunggulan dari kompetitor lain. Baik kak, di sini saya ingin penasaran sesuatu lagi kak. Dari mana biasanya sumber pemasukan bahan baku atau produk jadi hijab ini kakak dapatkan? Apa ada kendala terkait konsisten, kualitas atau pengiriman dari supplier? Kalau untuk bahan bakunya sendiri itu belum semuanya kita produksi sendiri, tapi sebagian besar ada yang kita produksi sendiri. Kita pre-order dari pabrik, ada juga yang dari bahannya dari distributor, dan masih ada juga produk jadi yang masih kita beli ke distributor. Kalau untuk kendalanya mungkin kalau dari pabrik mungkin kayak apa ya, lamanya pengiriman di ekspedisi atau sistem pre-order yang membuat stoknya kadang belum bisa cukup. Baik kak. Saya mau tanya lagi kak, bagaimana proses penentuan tren hijab seperti model, warna, bahan yang akan di stok atau diproduksi selanjutnya kak? Kalau untuk selanjutnya, kita sendiri lebih fokus ke hijab-hijab yang polos, karena biasanya kalau hijab polos itu selalu banyak peminatnya. Kenapa nggak ambil hijab motif? Karena hijab motif kadang terlalu semakan zaman gitu loh. Jadi kita lebih fokus ke hijab-hijab yang polos aja. Oke. Baik kak, terima kasih banyak ya. Sekian pertanyaan dari Lilis. Selanjutnya mungkin dari teman saya Lisna. Kenalkan, nama aku Lisna Fitriani. Di sini izin bertanya kak. Bagaimana sistem pengelola stok barang, maksudnya inventory saat ini? Apakah sering terjadi penumpukan stok lama atau justru kekurangan stok siang dijual? Kalau untuk stok, untuk produk-produk yang lama yang sudah bukan trennya lagi, kadang memang ada penumpukan stok, dan cara kita marketinginnya itu biasanya dengan cara diskon produk gitu loh. Jadi mungkin selain produknya di diskon, kadang kita kasih free gift-nya juga. Saluran pemasaran apa saja yang saat ini kakak aktif digunakan? Maksudnya, apakah fokus pada toko fisik, offline, atau ke media sosial dan e-commerce? Untuk saat ini Hijabif hanya ada di e-commerce, yaitu Shopee dan Tokopedia atau TikTok dan juga Lazada. Kalau untuk toko fisik sendiri, kita belum ada. Kendala apa yang paling sering dihadapi saat mencoba meningkatkan penjualan atau menjangkau pelanggan baru? Kendalanya itu mungkin masalah branding di sosial media. Karena kan kita harus selalu punya ide yang kreatif gitu. Mungkin kita udah punya ide kreatif, tapi kontennya itu kurang banyak viewersnya. Akhirnya mungkin itu yang membuat kendalanya, dan konsisten sih, harus konsisten. Kalau misalkan memang dari awal konsisten untuk nge-brandinginnya mungkin agak sulit. Terakhir dari aku, apakah toko kakak rutin melakukan promosi atau program loyalitas untuk pelanggan setia? Jika iya, dalam bentuk apa? Kalau untuk promo yang rutin setiap bulan ada, mungkin ketika event tanggal kembar, kayak kemarin 6, atau payday gajah sale di tanggal 25, itu kita selalu ada free gift tiap pembelian hijab atau produk-produk yang sudah sesuai ketentuan.
Terima kasih Kak, itu saja pertanyaan dari saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi materi Kak. Baik, sekarang masuk ke dalam sesi pemaparan materi. Di sini, Kak izinkan kami untuk memaparkan materi tentang strategi pemasaran digital yang efektif. Nah, sebelumnya, Kakak itu melakukan strategi pemasarannya itu lewat apa aja sih, Kak? Biasanya strategi pemasarannya itu di TikTok atau di dokumenter di Jadi di sini tuh kita akan memaparkan materi sedikit yaitu tentang konteks digital marketing yang diajarkan dalam mata kuliah kami yaitu karakter building. Gimana ya Kak? Nah, konteks digital marketing ini kayak pemasaran digital saat ini itu kan menjadi kunci ya Kak, menjadi kunci utamanya untuk perkembangan toko yang Kakak ini. Kakak itu kan dalam toko hijab gitu ya. Nah, di sini tuh konteks yang paling umumnya itu kan pemasarannya kayak konten-konten gitu ya. Nah, itu Kakak lebih banyak ini tuh sebenarnya di Instagram kah atau di TikTok? Kalau aku biasanya lebih banyaknya di TikTok ya. Next, konsep utama digital marketing kan biasa ada konten yang akan sebelum hari, terus atau website, media sosial, email marketing, sama iklan berbayar. Kalau dalam konten sendiri, kakak lebih ke shoot tentang daily life-nya kakak, atau kakak pakai modeling gitu buat shoot visual konten? Bagaimana aku sih biasanya konten-konten lebih fokus ke produk-produknya aja yang di-share. Oh, oke, berarti tanpa personal branding kayak modelingnya gitu ya? Ada juga sih kayak buat video-video tutorial juga. Oh, gitu. Kalau website sendiri ada nggak? Oh, belum ada. Oh, belum ada. Selain TikTok, media sosial lainnya apakah Instagram juga aktif? Instagram ada tapi nggak terlalu aktif. Oke, strategi step by stepnya biasanya kan bukan tujuan pemasaran, kayak targetnya siapa yang mau ditargetkan dari barang yang tidak dijualkan, terus mulai audiensnya buat konten, pilihan channel dinamika sama jalankan konten dan analisis hasil. Nah, kalau dari jalankan konten dan analisis hasil, kira-kira algoritmanya atau presentasinya per hari biasanya ada yang gimana, atau ada strategi khusus dalam perkontenan dan penyimpanan? Kalau pengelolaan biasanya mengatur kata kuncinya aja sih, terus juga budgeting berapa harinya. Kalau konten paling aku cari referensi di TikTok atau di ChatGPT. Nah, biasanya itu kan dalam konten tadi itu ada kesalahan umum dalam pemasaran. Nah, supaya kamu kakak ini dulu gitu, kan kesalahan itu kan suka ada pasti itu kayak asal posting aja. Nah, itu tuh asal posting aja itu bisa termasuk ke kesalahan umum dalam pemasaran itu. Jadi kayak harus di apa yang namanya itu kayak kalau kita mau melakukan itu kan harus ditanya kayak bahan ini apa, modelnya siapa. Jadi ini juga berpengaruh dalam proses strategi pemasarannya. Nah, untuk kenaikan itu saya gunakannya untuk kita evaluasi. Terus ada menggunakan channel. Berarti tulisnya itu kakak sedikit ya. Kalau konten ya. Kita ada beberapa tips nih gunakannya. Kakaknya bisa nih bikin 1-2 konten yang lebih relevan. Terus kakaknya juga bisa lebih konsisten upload video konten setiap hari tentang hijab. Kakaknya bisa nih uji coba dari testing iklan atau konten, mungkin dari affiliate gitu Kak. Bisa lakuin analisis hasil uji coba dari pemasaran kakak selama ini, gimana, apakah ada peningkatan dari produknya, apakah dapat titik bagus dari customer, tentang strategi pemasaran dari digital yang efektif, terus cara pemahaman tujuan, bagaimana cara lihat audiens, dan pembuatan channel yang dilakukan biar konten itu bisa dievaluasi secara berkala sama relevan dengan apa yang bisa tujuan bersama gitu kan. Mungkin emang titik poinnya itu kita hari ini tentang fokus pada audiensnya sama konsisten membuat konten, sama data untuk evaluasinya mungkin lebih di melakukan lagi karena kan kakak jarak juga kan, jadi biasanya bisa lebih dipantau, jadi kita tahu naik turunnya seperti apa, bagaimana gimana. Jadi gitu aja. Kayaknya udah sesi terakhir di pemaparan materi. Ini untuk konten di TikTok. Nggak bisa kayak gitu. Iya. Wah, banyak juga ya konten-kontennya itu. Tuh. Viewsnya juga udah banyak pengikutnya. Coba Kak lihat salah satu yang itunya, yang sangat salah satu yang ini aja. Iya, wifi. Paling biasa. Boleh ditunjukkan. Oh iya, biasa. Itu mantap itu kelihatan ya? Enggak. Oh iya. Itu tuh lagi memperpasarkan produk ya Kak, warna-warnanya. Iya. Ya, warna-warnanya sangat cantik-cantik sekali. Banyak juga ya itunya respon-respon positifnya ya Kak. Banyak penciptanya. Boleh lihat kayak model buat cara tutorial. Oh, bagian tutorialnya ya? Iya.
Sekian video kami hari ini. Terima kasih ya kepada Kak Dita atas waktunya. Kami pamit undur diri, soalnya kalau maju tanpa kepastian, kalau mundur kami yang sakit hati. Bye.